Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Marsyandini dari kelas 11 IPS 1. Di video ini aku akan menjelaskan permasalahan sosial dengan topik LGBT. Pasti kalian gak asing kan dengan kata LGBT? Istilah LGBT ini sudah ada pada tahun 1990-an. Seperti yang diketahui, LGBT atau homoseksual ini merupakan ketertarikan secara romantis, emosional, dan seksual terhadap sesama jenis. Biasanya, kalau laki-laki yang tertarik dengan laki-laki itu disebut dengan gay, sedangkan perempuan yang memiliki ketertarikan terhadap perempuan itu disebut dengan lesbian. Tidak hanya gay dan lesbian saja, istilah LGBT ini juga digunakan untuk transgender dan biseksual. LGBT ini sedang ramai dan semakin marak di media sosial. Dan ada pula bahkan yang membuat komunitas untuk kaum LGBT. Perilaku semacam ini tidak hanya menimbulkan masalah sosial saja, tetapi menimbulkan masalah-masalah yang lain seperti masalah hukum, masalah agama, dan kesehatan. LGBT ini pasti memiliki faktor-faktor yang menimbulkan seseorang melakukan LGBT. Apa saja itu? LGBT itu sebabnya banyak alias multifaktoral. Faktor yang pertama yaitu faktor lingkungan. Misalnya saja karena salah pergaulan, ketika seorang berteman dengan orang yang termasuk LGBT, ada kecenderungan dia akan menjadi anggota LGBT disebabkan karena pengaruh teman. Yang kedua, faktor keluarga. Pada saat anak kecil mendapatkan kekerasan dari orang-orang di sekitarnya, seperti orang tua, karena dia trauma dengan apa yang dialaminya sejak kecil, maka itu membuat dia membenci jenis kelamin yang berbuat kekerasan terhadapnya. Yang ketiga, disebabkan oleh faktor genetik atau hormonal. Jadi, penyimpangan seks tersebut dapat terjadi karena adanya riwayat keturunan dari keluarga. Yang keempat, bisa karena faktor ekonomi, yang mana seorang LGBT memaksa orang lain dan meminta orang tersebut menjadi pasangannya. Penyebab LGBT ini masih pro dan kontra sampai sekarang, tetapi nyatanya banyak faktor yang memicunya. Seseorang berhak memilih menjadi LGBT atau non-LGBT dikarenakan adanya persoalan antara hak asasi manusia. Akan tetapi, jika seorang LGBT melakukan perilakunya secara berlebihan, dapat menimbulkan dampak yang negatif yang sangat berbahaya. Di antaranya dari segi sosiologi, segi psikologi, kekeluargaan, dan kesehatan. Nah, dari segi sosiologi, dapat berakibat pada kehidupan sosial, yaitu mungkin keharmonisan yang ada di masyarakat dan sulitnya mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, dampak dari segi psikologis. Seorang yang dikategorikan LGBT bisa memiliki kepercayaan bahwa dirinya bukan seorang laki-laki atau perempuan sejati. Yang ketiga, dampak dari segi kekeluargaan. Timbulnya kekecewaan dan rasa malu dari anggota keluarga. Hal itu membuat atau menimbulkan pertikaian antar keluarga. Dan yang terakhir, dampak dari segi kesehatan. Dapat mengakibatkan penyakit seperti sifilis, herpes, gonore, dan yang paling berbahaya yaitu HIV atau AIDS. Nah, lalu bagaimana sih cara mengatasi atau mencegah LGBT ini? Yang pertama, yaitu dengan menjaga pergaulan. Dengan menjaga pergaulan, tentunya kita dapat terhindar dari LGBT dan tidak mudah dipengaruhi oleh teman. Yang kedua, mengadakan kajian atau konseling-konseling mengenai bahaya LGBT ini di sekolah-sekolah. Yang ketiga, adanya pemerintah mengeluarkan atau membuat undang-undang yang melarang adanya LGBT sehingga hal ini tidak menyebar semakin parah. Dan yang terakhir, mengadakan penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yang dilarang oleh agama. Itu saja penjelasan dari saya mengenai LGBT yang merupakan masalah sosial. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.